Halo semuanya, balik lagi sama gue Boting di Boting Everything. Kemarin Jumat Genshin baru aja ngadain live stream update Luna 6. Dan buat yang kalian ketinggalan infonya atau males nonton full live streamnya, gue mau coba kasih recap apa aja yang kita lihat nanti di update Luna 6. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ini kita akan kedatangan karakter baru bernama Linnea. Dia ini seorang advisor untuk Adventurer Guild. Linnea ini juga adalah sesosok Fae atau bisa dibilang peri dari Senesnaya. Sama seperti kita yang punya Paimon sebagai teman perjalanan, sebagai companion ya. Linnea juga ditemani makhluk lucu kecil yang bernama Lumi ini. Namanya lucu ya, kayak MC perempuan kita Lumin, tapi ini Lumi ya. Linnea ini adalah karakter bow yang berelemen geo. Nantinya dia akan menjadi karakter support untuk tim Lunar Crystal. Lalu untuk ability-nya, selama Lumi ada di on field, resistensi geo pada musuh akan menurun. Lalu Linnea juga bisa boost reaksi Lunar Crystal untuk party kalian berdasarkan defense-nya dia. Dan juga bisa ningkatin IM untuk karakter tertentu. Lalu untuk skillnya itu ada dua cara untuk menggunakannya. Yang pertama itu saat di tap skillnya aja, Linnea akan summon Lumi yang akan dealing geo damage berkelanjutan. Lalu untuk cara yang kedua itu kita tap skillnya berkali-kali. Nanti Linnea akan kasih makan Lumi, yang mana saat dia kenyang, Lumi akan menyerang dengan serangan ultimate-nya. Itu dibogem pakai palu yang gede dan akan dealing damage Lunar Crystal yang besar. Lalu untuk burst-nya sendiri, Linnea akan memberikan heal ke semua karakter di dalam party kalian dan akan summon Lumi juga. Jadi akan lebih gampang untuk rotasinya nanti. Jadi basically Linnea ini mirip sama kayak Escoffier yang jadi support untuk reaksi tertentu. Tapi bisa gue bilang Linnea ini sedikit lebih unggul ya. Sedikit lebih unggul dari Escoffier karena untuk ngasih penurunan resistensi geonya, syaratnya juga cukup mudah. Cukup summon Lumi aja di on field, mau itu dari skill atau burstnya. Efek penurunan resistensinya ini akan aktif selama Lumi berada di dekat musuh. Dan juga Linnea bisa kasih boost damage untuk reaksi Lunar Crystallize berdasarkan defense-nya. Jadinya bakal lebih gampang buat cari artefaknya, apalagi yang sering kena spam defense ya. Gue sendiri masih belum tahu seberapa besar penurunan resistensinya dan buff Lunar Crystalnya sebesar apa. Kita tunggu aja pas update nanti daripada cari leak sana sini yang nggak tahu pasti ya. Lalu untuk eksplorasi, Linnea ini juga sangat berguna ya. Dengan dibantu Lumi, dia bisa jadi penambang yang handal ya. Jadi lebih mudah untuk ngancur-ngancurin kristal. Dan kita juga akan bisa customize aksesoris tasnya ya. Mungkin nantinya akan ada quest untuk dapetin badge untuk nge-custom tasnya. Lalu nantinya kita juga akan dapat story questnya Linnea. Jadi untuk tahu lebih detail tentang dia dan masa lalunya, kita tunggu aja nanti di update Luna 6. Buat yang mainin Zibai, ini bakal jadi kabar yang baik buat kalian ya. Karena kalian bisa dapat support yang all in ya. Bisa kasih buff, bisa kasih penurunan resistensi, dan juga bisa kasih heal. Kurang apa lagi coba? Selanjutnya kita masuk ke menu utama kita ya, yaitu event wish-nya. Di phase pertama akan ada Linnea dan juga Casca. Lalu untuk phase kedua ini full rerun ya, dari Lauma dan juga Never. Dan nantinya akan ada juga banner Chronicle dari Fontaine, yang isinya itu ada Emily, Lauren, Navia, Sijuin, Lini, dan juga senjata-senjata signature mereka. Kemungkinan banner ini akan muncul di phase pertama seperti biasanya. Jadi bijaklah dalam pakai Primo ya. Jangan nabung PT, oke? Lalu kabar baik lainnya, kita juga akan dapat map baru di Mondstadt, tanah pertama petualangan kita. Kita akan kedatangan map baru yaitu Dormant Port. Lokasinya itu ada di utara Cinder Lake. Di map ini juga akan ada boss baru ya untuk material Linnea nanti. Mungkin gak bisa banyak yang gue jelasin. Kita tunggu aja sampai update nanti biar gak spoiler-spoiler amat dan kita enak untuk explore-nya nanti. Jadi kita tunggu aja sampai update Luna 6 nanti. Lalu untuk eventnya kita akan dapat 4 event. Untuk event utamanya kita akan ada di Northcry, yang temanya itu expo gitu. Jadi akan banyak merchant-merchant dari luar Northcry dan kita akan ketemu kawan lama kita nantinya. Di dalamnya akan ada 3 minigame. Yang pertama ada boostnya Aino dan Ineva, yaitu simulasi battle kayak Plant vs Zombie yang kalian harusnya familiar. Yang kedua ada boostnya Navia yang akan membawa gameplay dari Fontaine. Kita akan bakal mainin mekanik Punoma dan Osia lagi.
Lalu yang ketiga ada boostnya Beidou ya, My Queen. Ini time battle ya, time limit battle. Lebih tepatnya sama kayak event battle yang ada Jin ya kemarin. Hampir mirip-mirip mekaniknya. Kita akan battle dulu terus akan masuk ke mode lain untuk lawan musuhnya. Lalu untuk hadiah utamanya kita akan dapat free Yahoda ya. Jadi buat kalian yang belum punya dia jangan sampai ketinggalan. Lalu untuk event lainnya ada rapid capture. Jadi kita akan buat film lagi. Nantinya akan ada tugas untuk ngambil filmnya kayak harus attack berapa kali, harus charge attack atau pakai skill dan sebagainya. Jadinya kita akan ikut andil dalam pengambilan filmnya ya, nggak cuman sekedar pasang-pasang footage aja. Lalu untuk event yang ketiga itu kita akan balik lagi ke Mondstadt, event mapping gitu. Jadi kita bakal kasih mark gitu ya. Dan akan ada beberapa anekdot baru di update Luna 6 nanti. Jadi jangan sampai kelewatan ya keseharian kawan-kawan kita. Dan yang terakhir ada Leyline Overflow untuk Mora dan Hero Wit. Buat kalian yang miskin Mora ya sama mau level up karakter, kalian bisa tunggu aja sampai event ini hadir. Biasanya itu di akhir-akhir patch, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi total event kita itu ada 4, 3 yang kasih Primo dan yang 1 Leyline Overflow. Jadi jangan sampai kelewatan eventnya biar nggak kehilangan Primonya ya. Apalagi kita juga ada map baru, jadi bisa nabung Primo lebih banyak lagi. Lalu yang terakhir kita juga dapat update dari Miliesta Wonderland. Nantinya akan ada kosmetik baru dan desain lobby baru. Dan kapasitas lobbynya pun akan bertambah. Jadinya kita akan bisa invite 40 player. Tapi jujur, gua nggak begitu tertarik sama Miliesta Wonderland. Karena selain buang-buang storage ya, lalu kenapa nggak bikin game baru aja gitu yang dedicated untuk Miliesta Wonderland gitu. Jangan digabung sama Genshin. Mungkin udah semua ya recap yang gue kasih. Kita nanti akan kedatangan karakter baru bernama Linnea sebagai support maupun healer untuk tim Lunar Crystallize. Dan juga akan ada map baru di Mondstadt bernama Dormant Port. Lebih tepatnya ada di utara Cinder Lake. Ini yang paling gue tunggu-tunggu sih untuk gue eksplorasi karena sering di-mention juga sebelumnya sama beberapa NPC. Lalu juga kita akan ada 4 event. Yang event utamanya berlokasi di Northcry. Dan gak ketinggalan juga bannernya itu ada Linnea dan Casca di phase pertama. Lalu ada Lauma dan Never di phase kedua. Mungkin nanti gue akan bikin video dedicated untuk ngebahas bannernya ini ya, apakah worth it atau tidaknya. Juga ada banner Chronicle dari Fontaine. Jadi buat teman-teman yang primonya terbatas, sebijak mungkinlah memakai primonya. Jangan sampai nabung PT ya, apalagi untuk di banner Chronicle. Jangan sampai. Mungkin sekiranya itu aja dari gua. Kalau ada yang kurang dari yang gua sampaikan, kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Sekaligus itu akan membantu untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.